Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah Edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang pembentukan ketatanegaraan Indonesia di awal kemerdekaan. Yuk, simak bareng-bareng. Sobat Edson, kali ini kita akan membahas tentang pembentukan ketatanegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kita telah mengetahui bahwa 17 Agustus 1945 menandai perubahan besar dan penting bagi bangsa Indonesia ketika Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berarti Indonesia telah merdeka lepas dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Meski demikian, yang harus kita pahami bersama bahwa ketika membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, posisi dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta belumlah sebagai presiden dan wakil presiden, melainkan saat itu jabatannya adalah ketua dan wakil ketua PPKI. Berkaitan dengan PPKI sendiri, kita telah mengetahui bahwa setelah dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, PPKI belum sempat melaksanakan sidangnya karena pada tanggal 9 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi ke Dalat, Vietnam. Lantas, ketika pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta mengagendakan adanya rapat PPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kita tahu ternyata di saat yang bersamaan di tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda melakukan suatu aksi, tindakan pengamanan yang bagi golongan itu adalah sebuah aksi penculikan kepada Soekarno-Hatta ketika Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Maka kemudian kita mengetahui peristiwa ini sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Lantas kapankah kemudian PPKI melaksanakan sidangnya? PPKI kemudian melaksanakan sidangnya setelah kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Di sini kemudian kita dapat melihat bahwa PPKI setidaknya melaksanakan 3 kali sidang yang nantinya akan sangat penting bagi pembentukan ketatanegaraan Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini adalah sidang-sidang PPKI. Di manakah sidang PPKI ini dilaksanakan? Sidang PPKI dilaksanakan di Pejambon, tepatnya di gedung yang dulunya merupakan bekas gedung Chuo Sangiin, sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Jadi, sidang PPKI dilaksanakan di bekas gedung Chuo Sangiin Jalan atau di daerah Pejambon. Nah, sekarang kita lihat apa saja kemudian yang menjadi hasil dari sidang pertama PPKI. Sidang pertama PPKI kemudian setidaknya menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama adalah penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden ini tidak terlalu mengagetkan. Kenapa? Karena memang keduanya sejak lama telah dikenal sebagai tokoh nasional, tokoh yang kemudian dianggap merepresentasikan bangsa Indonesia. Lantas penetapan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden maupun wakil presiden diusulkan oleh Otto Iskandar Dinata
usulan Otto Iskandar-Dinata ini ternyata mendapatkan sambutan luas, sehingga PPKI kemudian mengesahkan dan menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Artinya kebulatan suara semua pihak yang hadir dalam sidang PPKI. Di sini kita dapat melihat bahwa bahkan tokoh-tokoh di dalam PPKI pun juga meyakini, menganggap bahwa memang sosok yang paling pantas sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia adalah Soekarno serta Muhammad Hatta. Ini adalah hasil yang pertama. Apa hasil berikutnya? Berikutnya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang harus digarisbawahi bahwa dalam sidang PPKI tidak lagi dirumuskan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena perumusan Undang-Undang Dasar telah dilakukan sebelumnya di dalam sidang BPUPKI. Kita tahu BPUPKI melaksanakan sidangnya sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara. Kemudian dalam sidang kedua BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 terbentuk satu panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, yaitu Panitia Perumus Undang-Undang Dasar. Oleh karena itulah, sidang PPKI tidak lagi merumuskan, melainkan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hasil yang ketiga adalah pembentukan suatu komite yang nantinya akan membantu tugas-tugas presiden, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, di mana nantinya sebelum terbentuknya DPR MPR, maka nanti tugas dari pemerintah, presiden maupun wakil presiden akan dibantu oleh Komite Nasional tersebut. Inilah hasil dari sidang pertama PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehari berselang, tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1945, dilaksanakanlah sidang yang kedua. Di mana dalam sidang kedua PPKI ada 2 hasil kesepakatan penting yang dicapai oleh anggota PPKI. Yang pertama adalah pembentukan 8 provinsi. Yang harus Sobat Edson garis bawahi adalah pada awal terbentuknya Indonesia memiliki 8 provinsi. Apa saja provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan? Kita dapat menyebutkan 8 provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan adalah Sumatera, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, berikutnya Kalimantan atau Borneo, kemudian Sulawesi, berikutnya Maluku, dan Sunda Kecil. Inilah 8 provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan Indonesia. Masing-masing kemudian ditunjuk 1 orang gubernur yang akan memimpin provinsi-provinsi tersebut. Sumatera nanti akan dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan. Jadi gubernur Sumatera yang pertama adalah Teuku Muhammad Hasan. Jawa Barat nanti akan dipimpin oleh Gubernur Sutarjo Kartohadi Kusumo. Gubernur Jawa Tengah adalah Raden Panji Suroso. Jawa Timur akan dipimpin oleh RM Suryo. Kemudian Kalimantan nanti akan dipimpin oleh Gusti Pangeran Muhammad Nur. Sementara Sulawesi akan dipimpin oleh Samuel Ratulangi atau Sam Ratulangi. Maluku akan dipimpin oleh Yohanes Latu
Harhari, sementara Sunda Kecil akan dipimpin oleh I Gusti Ketutpuja. Inilah 8 tokoh yang kemudian ditetapkan sebagai gubernur pada awal kemerdekaan Indonesia. Teguh Muhammad Hasan, Sutarjo Kartohadikusumo, Raden Panji Suroso, R.M. Suryo, kemudian Gusti Pangeran Muhammad Nur, Sam Ratulangi, Yohanes Latuharhari, dan I Gusti Ketutpuja. Selain pembentukan 8 provinsi, sidang kedua PPKI juga menyepakati pembentukan 12 kementerian dan 4 menteri negara. Nah, jadi hasil berikutnya adalah pembentukan 12 kementerian ditambah 4 menteri portofolio, artinya tidak memegang departemen. Nah, atau yang sekarang mungkin kita kenal istilahnya sebagai menteri negara. Gitu ya. Jadi ada total 16 orang yang ditunjuk sebagai menteri pada awal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, PPKI melanjutkan sidangnya 3 hari setelah sidang kedua yang kemudian dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, apa saja kemudian yang menjadi hasil dari sidang ketiga PPKI? Sidang ketiga PPKI menghasilkan 3 keputusan penting. Yang pertama, hasilnya adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang kedua, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Dan yang ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Jadi, hasil sidang ketiga PPKI yang pertama adalah pembentukan Partai Nasional Indonesia, yang kedua pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan yang ketiga pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Apa alasan dibentuknya PNI? Awalnya PNI dibentuk sebagai partai tunggal yang ada di Indonesia. Meski nanti dalam perkembangannya, untuk kemudian melengkapi ketatanegaraan Indonesia, pemerintah akan menerbitkan suatu maklumat berisi himbauan pembentukan partai-partai politik. Kemudian alasan dibentuknya BKR yang harus digarisbawahi bahwa BKR ini bukanlah suatu organisasi atau badan yang dibentuk sebagai fungsi pertahanan. Nah, BKR atau Badan Keamanan Rakyat ini adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah sebagai organisasi atau badan yang mengurusi permasalahan keamanan. Jadi bukan sebagai ketentaraan. Kenapa? Dalam pandangan para pemimpin Indonesia, pembentukan kesatuan tentara pada awal kemerdekaan dapat mengakibatkan terjadinya bentrokan antara Indonesia dengan Jepang. Maka untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi ketika kemudian muncul bentrokan antara Indonesia dengan Jepang, maka pada awal pembentukan ketatanegaraan, Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat. Meski nanti Badan Keamanan Rakyat ini akan berganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Dan yang ketiga, untuk menegaskan adanya suatu badan yang membantu tugas-tugas presiden, maka dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat, di mana yang ditunjuk sebagai ketua KNIP adalah Kasman Singodimedjo. Bagaimana Sobat Edson, dapat dipahami? Demikian Sobat Edson, pembahasan materi tentang pembentukan ketatanegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan. Semoga bermanfaat.
Jumpa lagi di kesempatan pembahasan video berikutnya bersama saya, Kak Andi, tutor sejarah @sen.id. Salam pintar. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!